Bagaimana orang bisa mengubah perspektif tentang uang adalah hal yang buruk. Apa cara tercepat untuk mereka jika mereka telah dikondisikan keyakinan selama beberapa tahun? Orang-orang merasakan hal ini, seperti mereka bisa hidup, entah bagaimana bahwa jika mereka menghasilkan uang, mereka sebenarnya mengambilnya dari orang lain. Seperti jika aku menjadi kaya, sama seperti aku menyakiti orang lain. Atau jika aku menjadi kaya, ya Tuhan, ada begitu banyak orang yang kelaparan di berbagai negara dunia ketiga. Dan faktanya adalah selalu ada jumlah uang yang sama di dunia. Uang mengalir menjauh darimu atau uang mengalir ke arahmu. Dan aku hanya ingin memposisikan diriku di tempat di mana uang mengalir ke arahku dan aku memiliki kemampuan untuk itu. Karena jika kamu benar-benar memikirkan hal ini, ketika kamu menghasilkan uang, apa yang kamu lakukan? Kamu akhirnya mempekerjakan seseorang untuk mengejarkan halamanmu karena kamu menghasilkan uang. Kamu bisa melakukannya. Kamu mengirim cuci pakaianmu, kamu pergi makan malam lebih banyak, kamu membeli rumah yang lebih besar, kamu membeli lebih banyak furnitur, dan kemudian kamu mengembangkan ekonomi di sekitarmu. Kita memiliki hubungan yang tidak benar dengan uang. Dan aku pikir jika kamu punya keraguan mengenai uang, inilah saatnya untuk memperbaiki hubungan itu. Kemudian aku meminta orang-orang menuliskan 5 hal yang akan mereka lakukan ketika menghasilkan lebih banyak uang dan 5 masalah yang akan dipecahkan dengan lebih banyak uang. Dan kebanyakan orang seperti, aku akan memastikan ibuku baik-baik saja. Aku akan menjaga kesehatanku. Dan tidak satupun dari mereka dalam daftar itu yang membeli Lambo, arloji baru, dan bersikap egois. Aku melihat ketika kamu pertama kali naik pesawat, kamu tahu bagaimana kata mereka? Jika masker oksigen jatuh, pakailah milikmu terlebih dahulu. Lalu bantu jika kamu bersama anakmu, kan? Aku melihatnya dengan uang. Seperti ketika aku memakai masker oksigen, ketika aku merasa aman. Jika kamu mendengarkan sekarang, jika kamu mendapatkan kepercayaan diri, jika kamu memiliki kendali atas hidupmu, jika kamu memiliki keamanan finansial, segera setelah kamu merasa stabil dan apa yang terjadi setiap saat, kamu mulai memakai masker oksigen. Ketika aku berumur 26, aku memensiunkan ibuku. Ketika aku berumur 33, aku memensiunkan ayahku. Mereka berdua bekerja keras tidak menghasilkan apa-apa. Aku memakaikan masker oksigen ke ibu dan ayahku. Aku membantu keponakanku bisa kuliah. Aku melunasi hutang orang-orang yang aku sayangi, yang melumpuhkan mereka dengan stres. Aku bisa membantu ayah tiriku ketika dia harus operasi dan membutuhkan $40.000 segera. Jadi, seperti aku menyadari jika aku merasa aman dan aku terobsesi untuk melakukannya. Aku tidak perlu memegang dan menimbunnya dan menjadi manusia yang buruk. Aku bisa menjadi manusia yang memecahkan masalah, yang menempatkan masker oksigen pada orang lain. Tidak apa-apa kesakitan atas sesuatu. Jangan diabaikan. Keadaan terburuk yang tidak kita semua lakukan untuk diri kita sendiri. Aku pikir terburuknya seperti hal negatif yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kita menghindari hal-hal yang mengganggu kita. Ketika aku mengatakan, yang aku percaya adalah biarkan rasa sakit itu meresap. Jika kamu bergerak untuk memulai bisnismu sendiri, untuk meningkatkan skala perusahaan, untuk akhirnya berhenti dari pekerjaan yang mengurasmu, jika karena rasa sakit digunakan untuk itu. Berkali-kali kita akan memasuki pertumbuhan pribadi dan kita mulai berpikir masa yang akan menarik. Aku harus menjadi pria. Aku harus menjadi wanita yang mengendalikan. Semuanya baik. Aku diberkati. Aku senang. Aku memiliki banyak. Seperti terkadang itu hanya omong kosong. Terkadang hidup itu menyebalkan. Dan apa yang aku sadari, apa yang menggerakkan aku sebagai seorang anak yang tidak ada hubungannya dengan masa depan yang meyakinkan. Tidak ada hubungannya dengan kutipan inspiratif. Dan tidak ada hubungannya dengan meditasi. Yang ada hubungannya dengan aku benci di mana hidupku yang aneh. Aku benci melihat ibuku susah. Dan aku memperbaiki hal itu. Dan itu menggangguku setiap hari. Begitu banyak orang yang menonton atau mendengarkan sekarang dan menganggap diri mereka tidak beruntung. Aku tidak punya keluarga yang mendukungku. Tidak punya uang, tinggal di tempat yang salah,
negara yang salah, waktu yang salah, presiden yang salah ini, salah itu, ya kan? Dan aku ingin memikirkannya hari ini, agar bagaimana kamu bisa menjadikan hal itu sebagai keberuntungan. Apapun yang kamu fokuskan, apapun yang mendapat perhatianmu, akan menghasilkan. Jika kamu dalam kondisi yang sangat baik sekarang, itu berarti tubuhmu mendapatkan perhatian. Kamu makan makanan yang tepat, kamu berolahraga. Jadi suatu hal yang aku lihat adalah, jika kamu memikirkan semua kebiasaan yang dimiliki seseorang yang sukses dalam segala hal, adalah mereka yang benar-benar tahu apa yang penting. Dan mereka mengatakan tidak untuk semua hal yang menyulitkan mereka. Jadi seringkali orang yang hidup dengan penderitaan atau stres atau kekhawatiran, sebagian besar hidupnya terfokus pada apa yang tidak mereka inginkan. Dan mereka tidak cukup tahu tentang apa yang mereka inginkan dengan jelas. Jadi kamu bertanya satu hal yang sama. Orang yang paling sukses yang aku tahu, jika kamu bertemu di lift dan bertanya, "Hey bro, seperti apa tahun depan hidupmu nantinya?" Seperti, boom, kamu tahu itu. Kami melakukan ini, kami memulai ini, kami mencontoh ini. Kamu bertanya pada seseorang yang sedang berjuang atau tidak bahagia. Mereka akan memberitahumu apa yang tidak mereka inginkan. Jika mereka benar-benar tahu di mana yang kamu inginkan, kamu akan mengarahkan kapalmu ke arah itu. Dan orang-orang sukses mulai mengatakan tidak pada semua hal yang tidak membantu mereka pergi ke arah sana. Dan benar-benar ketika kamu melakukannya dalam semua bidang kehidupan, kemana aku ingin pergi untuk kesehatanku? Oke, apapun yang tidak membantu itu, aku tidak melakukannya. Kemana aku ingin pergi untuk penghasilanku? Oke, aku akan fokus padanya. Aku akan mengarahkan kapalku ke sana. Jika tidak cocok, aku akan membuangnya. Di mana aku ingin kedekatan dengan passion aku, seperti mencari tahu, membaca buku, mendapatkan kemampuan. Jadi itu yang pertama. Nomor 2 adalah fokus pada hal-hal yang bekerja dalam hidupmu. Dan jadilah pengamat pada hal-hal yang berhasil itu. Kamu pulang pada pasanganmu, kamu mengatakan sesuatu, dan istri atau suamimu terlihat bahagia. Seperti mengakuinya dan lakukan lebih banyak hal itu. Ini akan menjadi jawaban yang paling sederhana yang pernah kamu dapatkan, dan kemudian di sisi yang berlawanan, mengakui apa yang tidak berhasil dalam hidupmu, dan lakukan lebih sedikit atau mengubahnya. Jika minum 3 gelas di malam hari membuat kamu tidak bangun di pagi hari untuk pergi ke gym dan membuat aku merasa baik, aku akan merasa kehilangan jika tidak pergi ke gym. Aku akan mengurangi minum 3 jam itu daripada meninggalkan gym. Jadi aku bisa sampai sana. Jadi aku melakukan lebih sedikit dari apa yang merugikanku dan lebih banyak dari apa yang berhasil. Itu adalah proses berpikir yang sama. Menjalani hidup dengan cara yang sulit itu mudah, dan menjalani hidup dengan cara yang mudah itu sulit. Dan yang ketiga sangat mudah, yaitu self-education. Aku tidak pernah berhenti belajar. Setiap orang sukses yang aku kenal adalah bagian dari kelompok, bagian dari mastermind, dan bagian dari self-education. Belajar dari orang lain. Hanya mencontoh orang yang sudah melakukan apa yang ingin kamu bisa lakukan di level tertinggi. Aku melihat apa yang telah kami pelajari, seperti skill, keahlian, atau hobi apapun itu. Jika itu seperti hard drive yang mengumpulkan value, jika kamu tidak akan membuang waktu hard drive itu setelah 20 tahun, 10 tahun, atau 5 tahun mengakumulasi pengetahuan, kamu bisa-bisa membuang hard drive bernilai multi-juta dolar. Aku pikir orang harus merasa seperti itu tentang pikiran mereka, kemampuan mereka, keahlian mereka. Seperti jika kamu memiliki pengetahuan, jika kamu telah membawa dirimu 1, 2, atau 3 tahun untuk mencari tahu, kamu harus wajib untuk mengekstraknya. Tapi disinilah bagian yang keren. Ada proses untuk mengekstraknya. Bagikan ke orang dan dapatkan bayaran. Pemikiran terbaik kebanyakan orang yang membuat mereka di mana mereka berada. Ganti rasa iri, amarah, semua emosi itu dengan kasih sayang. Aku percaya sekarang dalam hidupku bahwa segalanya berjalan sangat baik karena aku menemukan cara untuk mengganti semua emosi dengan kasih sayang dan cinta. Tidak ada perasaan yang lebih besar dari perasaanmu. Kamu merasa terhubung. Dan seperti semua yang kita inginkan, hanyalah koneksi. Aku ingin mengatakan, berjuanglah untuk apa yang kamu inginkan,
seolah-olah kamu akan mati karena kita semua. Jadi berjuanglah untuk apa yang kamu inginkan, putuskan hari ini, dan lakukan saja sekarang. Itu bukan berarti akan terjadi dalam semalam. Kamu tahu itu. Kata Bill Gates atau Tony, sepertinya Bill Gates yang berkata, kita semua melebih-lebihkan apa yang bisa kita lakukan dalam setahun dan meremehkan apa yang kita lakukan dalam 5 tahun. Itu masih akan 5 tahun dari sekarang. Jadi dalam 5 tahun, kamu bisa mengatakan, aku tidak memperjuangkannya atau menyesal, atau aku melakukannya. Dan kamu setidaknya seperti kutipan Theodore Roosevelt. Kamu bukanlah pria yang di bangku penonton yang memakai kaos orang lain. Kamu memakai namamu sendiri di belakang kaosmu. Kamu tidak hanya di bangku penonton yang mengkritik dan berteriak saat pemain kehilangan bola. Kamu mendapatkan luka dan tanda di arena. Jadi berjuanglah untuk apa yang kamu inginkan. Dan hal terakhir yang aku katakan adalah, dan mungkin aku mengatakan ini terakhir kali karena itu sangat penting bagiku adalah, pikiranmu berbohong kepadamu. Amati dan tanyakan pikiranmu, karena pikiranmu akan memberitahumu. Kamu harus tetap menjalin hubungan. Pikiranmu akan memberitahumu bahwa kamu ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja. Pikiranmu akan memberitahumu bahwa hidup ini cukup baik. Perasaan batinmu, aku suka menyebutnya keraguan dirimu, akan berbohong padamu tanpa henti. Buktikan bahwa itu salah. Temukan cerita yang lebih baik dan temukan solusi yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.